Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, saya Daniel Monetrasi bersama rekan-rekan saya dari kampus PSI Kaliabang. Dari Prodi Akuntansi. Di sini kedatangan kami ke sini bertujuan untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait penerapan sistem pengendalian manajemen di klinik yang sedang Bapak kelola. Baik, sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk saudara Daniel. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Lafi. Saya sebagai HR di PT Dewata Sehat atau biasa dikenal di Diri Klinik. Baik, terima kasih Bapak Rizal Lafi Rais atas waktu dan kesempatannya. Nah, cara Bapak memonitor kinerja karyawan secara berkelanjutan? Ya, kalau dari kita sih dari Diri Klinik itu sendiri ya. Yang pertama itu kita ada memonitoring untuk kehadiran. Itu kita memonitornya lewat absensi. Absensi kita itu menggunakan fitur dan terkonek langsung dengan HRIS atau Human Resource Information System. Jadi untuk kita memonitoring kedisiplinan karyawan datang ke klinik dan juga karyawan-karyawan awal, kita memonitornya lewat HRIS itu tadi dan juga fingerprint itu tadi. Untuk memonitoring secara kinerja, kita tuh ada yang namanya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi dari KPI itu sendiri itu dibuat dari masing-masing departemen dan juga diperuntukkan untuk masing-masing role-nya. Jadi untuk masing-masing role itu sendiri berbeda. Tapi yang menyusun itu langsung dari manajernya. Jadi di dalam KPI itu kita juga terstruktur ya. Jadi kita punya tujuannya apa dan juga bagaimana kita bekerja, jadi kan lebih terarah seperti itu. Terus di sini kami pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas sistem penilaian kinerja? Ya, balik lagi untuk mengevaluasinya, kita tuh ada evaluasi per 3 bulan secara KPI ya, secara performa kerja dan juga setiap bulannya itu kita juga merekap untuk sistem absensi dan juga kedisiplinan itu. Jadi setiap bulan kita tuh tahu mana karyawan yang sering telat, mana yang ada yang tidak masuk, dan sebagainya macam lainnya. Itu. Dan untuk KPI sendiri itu kita per 3 bulan kita rapat dengan beberapa departemen atau minimal per bulan 1 bulan sekali. Itu ada per departemennya itu dia ada meeting tersendiri untuk mengevaluasi apakah KPI ini tetap sejalan, tetap relevan, dan juga apakah secara kinerja si karyawan ini sesuai dengan KPI-nya seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga, dari penerapan SPM ini, apakah ada dampak antara SPM dengan peningkatan kualitas layanan klinik? Oh iya, tentu saja. Jadi kalau kita sudah punya SPM itu ya, jadi kan kita bisa lebih terkontrol. Yang pertama dalam secara kehadiran dan juga kedisiplinan karyawan. Terus juga karyawan juga tahu apa yang mau dikerjakan dan apa tujuannya. Misal untuk klinik sendiri itu kita perlu ada omset, dengan target kita tuh omset seperti itu. Terus juga secara kepuasan pelanggan itu setelah kita punya SOP, KPI dan lain-lainnya itu secara kepuasan pelanggan itu juga menunjang kepuasan yang lebih tinggi sih seperti itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan walaupun kita sudah punya SPM ini itu masih ada istilahnya ya cacat-cacat lah atau celah-celah yang mungkin memang bisa kita improve lebih baik lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak memastikan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan? Ya, itu tadi yang pertama kita tuh ada SOP. SOP itu sendiri kan memang mengatur secara mereka bekerja, terus juga situ mengatur di dalamnya itu juga ada peraturan-peraturan perusahaan di situ yang terintegrasi. Nah, jadi setiap bulan, setiap minggu, kalau untuk bagian di klinik itu kita ada evaluasi. Jadi kita selalu berusaha gimana caranya semua karyawan baik yang di klinik maupun di HO itu tetap berjalan sesuai dengan tata aturan perusahaan. Pertanyaan berikutnya, apa peran Bapak sebagai HR dalam membangun budaya kerja yang mendukung pengendalian? Ya, itu tadi ya. Yang pertama kita juga ada buat KPI, terus juga ada. Ya paling pertama sih sebenarnya basicnya itu aturan perusahaan. Dari situ kita bedah lagi jadi SOP gitu.
KPI, dan KPI sendiri itu kita baru menjalankan sebagai SOP, baru kita buat SOP-nya. Kalau ketiga itu udah dibuat dan terintegrasi, otomatis kita lebih gampang untuk mengevaluasi gitu. Terus juga kita menjadi punya barometer atau tolak ukur ya, gimana secara performance performance klinik maupun karyawannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menangani penugasan dan penjadwalan staf di lingkungan klinik? Ya, kalau dari HR itu sendiri, kita tuh cuman lengkapi permintaan karyawan sih. Misalkan kalau kita buka klinik A ya, terus permintaannya ini apa aja nih? Misalkan ada terapis, ada supervisor klinik dan lain-lain. Kita hanya melengkapi untuk pemenuhan tenaga kerjanya gitu. Cuman untuk nanti pembagian shift, terus pembagian jam kerja, itu semua diatur oleh supervisor atau klinik manager. Terima kasih Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada Saudari Clarissa. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Jadi, jika terjadi penurunan kinerja tim, apakah langkah Bapak sebagai HR untuk menangani masalah itu? Ya, kalau untuk kinerja timnya kita balik lagi ya ke jawaban saya sebelumnya, kita selalu menanyakan dahulu kita itu ada salah di mana, atau pertama kita apakah ada salah ketika kita menjalankan sistem atau memang ada kesalahan ketika si karyawan atau karyawatinya tidak mampu, mungkin dari segi kompetensi dan lain-lain. Nanti kalau itu udah ketemu, baru kita melakukan planning lah gitu, planning improvement plan. Jadi kita membuat rencana bagaimana kita memperbaiki secara kinerja. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengawasi karyawan yang tidak memenuhi standar kerja di klinik ini? Ya, yang pertama lagi-lagi ya, kuncinya itu di evaluasi. Yang pertama kita cari tahu dulu si karyawan atau karyawati ini mengalami penurunan kinerja karena apa, atau karena tidak sesuai sama kompetensinya, atau memang kompetensinya dia yang tidak mencukupi. Balik lagi kita selalu membuat plan improvement-nya. Setelah ada plan improvement-nya baru kita evaluasi lagi. Jadi untuk kategorinya mungkin si karyawan ini bisa dipindah atau mungkin ditempatkan di lain klinik atau semacamnya seperti itu. Untuk tambahan ya Pak, plan improvement itu kira-kira yang bakal dibuat dari perusahaan seperti apa sih? Nah, tergantung. Jadi misalkan kalau memang masalahnya secara kompetensi, kita bisa buat training terlebih dahulu. Jadi planning improvementnya, oke, misalkan si karyawan ini tidak mampu secara kompetensi, ya udah kita buat. Misalkan yang nggak dicapainya adalah cara terapis. Nah, kita buat training dulu nih selama berapa minggu di klinik yang mungkin secara kompetensi terapisnya itu sudah mumpuni gitu ya. Jadi si karyawan itu dikirim ke klinik lain. Setelah training tersebut selesai, baru nanti dikembalikan ke klinik, lalu dievaluasi sama atasannya langsung. Kalau memang ada perubahan, ya berarti good for her or for him ya. Cuman kalau memang sudah stuck dan seperti itu, ya kita harus cari tahu juga kenapa. Oke, lalu selanjutnya saat proses rekrutmen nih, apakah Bapak memberitahu kepada karyawan tentang benefit dan gambaran karir yang akan mereka dapat di klinik ini? Oh, itu pasti ya, karena untuk menjamin ya si karyawan ini tahu tujuan perusahaan itu kemana, gambaran mereka ketika kerja di perusahaan ini seperti apa. Jadi
pada saat interview kerja biasanya kita selalu memberikan informasi terkait gimana gambaran karir mereka, jika karir mereka, apa yang mereka dapat di sini, apa yang mereka akan dapat jika mereka bisa survive dan juga bisa perform di proyek ini. Itu semua harus tergambarkan dengan jelas. Jadi itu juga sebagai motivasi ya, biasanya sebagai motivasi buat si karyawan atau karyawati ini bekerja di suatu perusahaan. Kira-kira nih Pak, bisa di-spill nggak sih yang tadi sudah dijelaskan? Kayak misalnya gambaran karir, jenjang karir, dan benefit-benefit apa yang akan didapat setelah mereka bekerja di sini? Ya, yang pertama sih mungkin yang bisa saya spill itu jenjang karir ya. Jadi di sini itu jenjang karirnya sangat terbuka, apalagi kalau mungkin yang kerjanya di bagian HO ya. Jadi karena kita juga perusahaan baru dan berkembang, jadi untuk posisi-posisi high level tuh sangat terbuka gitu. Terus kedua, gaji yang kompetitif yang mungkin bisa dicek di klinik serupa atau di perusahaan serupa gimana gaji di sana dan juga gaji di perusahaan seperti itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Krisnawi. Sebelumnya, terima kasih atas Safra karena sudah memberikan pertanyaan untuk kepada Bapak. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Yang pertama adalah menurut Bapak, ini kan Bapak sendiri ada bilang tadi KPI dan gimana cara Bapak mengatasi seperti karyawan bisa telat. Telatnya ini bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, terus ada nggak Bapak bisa mengendalikan absensi sama kinerja mereka serta motivasi mereka untuk harus nih target, benar-benar target dan harus standar kerjanya terpenuhi. Seperti itu kan KPI itu ada minimalnya apa di rata-rata berapa dan nilainya berapa dan dapatnya berapa. Nah, gimana cara mereka nggak akan membayangkan orang karyawan itu kalau misalnya udah kena SP1 atau 1-2 kesalahan, mereka akan kayak udahlah ya udah salah ya gitu. Benar. Terus gimana cara kamu biar mereka tuh ada bangun nih motivasi mereka untuk harus lebih baik lagi dibanding sebelumnya? Ya, yang pertama kita balik lagi. Kalau mungkin tergantung kalau kesalahannya telat, itu kita bisa cari tahu lagi. Sebenarnya kita tuh nggak pernah menyalahkan sepenuhnya pada si manusianya. Itu mungkin culture di sini ya. Jadi mungkin ketika telat kita cari tahu penyebab dia telat itu apa, ataukah mungkin kayak kemarin mungkin ada banjir atau mungkin dia ada kendala ban bocor dan segala macam. Itu kan yang dalam tanda kutip masih di luar kemampuan mereka gitu. Walaupun memang bisa dicegah dengan datang lebih pagi. Cuma kan mungkin itu terdengar klise ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita tetap harus pertimbangkan lah gitu untuk menjaga kedisiplinan dari si karyawan. Nah, terus untuk masalah dimotivasi, balik lagi kalau memang telatnya kita telah cari tahu, terus telatnya mungkin karena si manusianya lah gitu. Nah, itu kita cari solusinya dulu. Kita nggak bisa langsung ya punishment ada, cuman kita tetap harus cari solusi seperti apa. Kalau mungkin rumahnya jauh, kita harus cari solusi. Ya udah kita coba cariin kosan, bukan cariin dalam artian bayar kosan. Mungkin kita tetap suggest kayak cobalah kamu cari kosan atau kamu tinggal sama si karyawan ini atau ini karena yang udah ngekos dan lain-lain seperti itu. Kita tuh nggak pernah istilahnya mempanis suatu karyawan, tapi kita juga nggak ngasih solusinya kayak gitu sih. Oh, berarti Bapak kasih saran dan solusinya ya? Iya. Kalau misalnya dari kesalahan mereka sendiri, Bapak ada kasih perspektif kayak kompensasi gitu, kayak misalnya kalau misalnya telat ada reaksi lah, ada kesalahan yang serius gitu loh Pak? Oh, kalau itu nggak ada sih, nggak ada. Cuman kalau dari kita yang pertama itu mungkin dari tingkatan warning ya. Yang pertama mungkin dari verbal warning. Jadi kita nggak pernah yang di sini ibaratnya ngelakuin kesalahan yang mungkin taruhlah case-nya telat. Kita tuh nggak pernah yang langsung ya kita expect, itu nggak pernah sih. Paling kita cari tahu dulu. Kalau memang masih diulang ya kita pertama kasih verbal warning ini udah kesekian kali ya gitu. Kamu gini harap ditingkatkan lagi aja. Kalau dari gajian ada? Nggak ada. Karena kalau potong gaji kan ya gimana ya, itu nggak membuat seseorang menjadi sadar sendiri gitu loh. Jadi kalau kita udah nggak potong gaji
terus tapi masih apa ya, si manusianya tuh masih mengulangi kesalahan yang sama, berarti kan memang dari manusianya. Tapi kan dari perusahaan sendiri tuh mendapatkan kerugian waktu karena harusnya berjalan operasional berjalan lancar, tapi karena satu orang ini semua jadi nggak berjalan lancar. Itu ya yang kita juga apa ya, kita juga selalu, saya sih menganggapnya fair ya. Jadi kalau gaji itu mereka sudah kesepakatan di awal. Kalau memang si manusianya atau si karyawan ini yang nggak mampu, harusnya yang komit akan konsekuensinya itu si karyawannya dong. Jadi kita memang dari sisi perusahaan juga mengalami kerugian, cuman kan konsekuensinya perusahaan telah komit bahwa ya udah kita tetap merekrut dia. Seperti itu, harusnya si karyawan atau si karyawatinya punya kesadaran itu. Kenapa kita tidak menggaji? Selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana cara Bapak mengatasi adanya komplain dari pelanggan? Seperti misalnya Bapak ada komplain dari pelanggan dan si karyawan Bapak ini nggak tahu cara mengatasinya, Pak. Ya. Yang pertama kita cari tahu dulu ya, bagi si pelanggan ini komplainnya karena apa? Apa karena fasilitas atau karena kemampuan atau kompetensi si karyawan yang pada saat mungkin melakukan treatment, melakukan kesalahan dan lain-lain. Nah itu biasanya kalau dari pelanggan itu sendiri di handle langsung oleh supervisor cleaning atau manager cleaning, seperti itu untuk si komplain customer, karena kita dari pihak HR itu tidak selalu ada di cleaning gitu. Jadi kita dari HR itu adanya di HO. Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang menjadi kendala saat ini dalam menjaga konsistensi pengendalian manajemen dalam teknik diri? Ya itu ya, lagi-lagi kendalanya paling karena masih ada apa ya, manusiawinya gitu. Jadi menurut saya kendala paling besar yaitu pertama kedisiplinan dan juga komplain-komplain dari customer yang menyangkut soal kompetensi karyawan-karyawan kita. Ya mungkin karena memang ada dari kita kan fresh graduate itu juga welcome ya, jadi yang siapapun yang baru lulus itu bisa kerja di sini. Nah mungkin dari karena tidak punya pengalamannya itu, memang kita sudah buat SOP dan lain-lain, tapi kan ibaratnya dia masih dalam masa training. Nah itu yang tetap kita olah. Jadi kita gimana caranya SOP itu sendiri bisa mengakomodir yang dari fresh grade pun bisa langsung bisa untuk menghandle pasien gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin mengusahakan zero complaint. Itu pertanyaan terakhir saya. Terima kasih Bapak sudah pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih semua. Berikut adalah pertanyaan terakhir dari saya dan dari teman-teman saya. Semoga apa yang menjadi Bapak yang disampaikan akan menjadi bermanfaat bagi kita untuk lebih lagi sadar dan juga lebih lagi tahu cara kerja kinerja yang baik di bagian mana. Jadi sekian dari saya dan prof saya. Terima kasih Bapak.